Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang karakteristik pengambilan keputusan yang beranggotakan 1. Naisun Duweningsih, 2. Nira Julia Sari. A. Definisi karakteristik. Karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya itu memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. B. Karakteristik pengambil keputusan dan pengaruh bagi perusahaan. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, maka ada faktor yang turut mempengaruhinya, yaitu karakteristik sang pengambil keputusan. Latar belakang karakter ini menjadi bagian yang dominan untuk dikaji sebagai bahan analisis pendukung tentunya. Karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Takut pada risiko atau risk avoiders. Karakteristik risk avoiders dianggap menempati posisi yang aman dan jauh dari risiko, sehingga mereka yang menempatkan diri dengan kepemilikan karakteristik ini cenderung memiliki aset yang terjaga, karena ia tidak pernah ingin memasuki wilayah spekulasi. Adapun ciri-ciri dari pemilik karakteristik risk avoiders adalah karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision makers sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya. Bahkan ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. B. Secara umum, pebisnis yang berkarakter seperti ini cenderung melakukan tindakan yang biasanya disebut dengan safety players. Maka mereka menganut risk avoiders cenderung sulit menjadi pemimpin. C. Dan lebih banyak menjadi followers, bukan seorang inovator. D. Namun yang harus kita pahami bahwa hampir semua investor adalah bertipe penghindar risiko, dalam artian mereka tidak ingin menanggung risiko yang akan timbul dalam bentuk kerugian yang akan timbul di kemudian hari. E. Bagaimanapun investasi selalu dilihat sebagai bentuk usaha mencari keuntungan dalam bentuk finansial di kemudian hari terhadap sejumlah dana yang telah ditanamkan pada saat ini. F. Ciri usaha bagi penghindar risiko, utilitasnya akan menurun dengan cepat begitu kerugian yang diderita semakin membesar atau meningkat. Sedangkan utilitas untuk jumlah yang positif tidak tumbuh dengan cepat secepat perolehan uang. G. Oleh karena sifat penghindar risiko dinyatakan dengan premi risiko yang positif, maka kurvanya akan selalu berada di sebelah kiri atas dari garis netral atau garis putus-putus. Dengan perkataan lain, kurva utilitasnya berbentuk cekung atau concave apabila dilihat dari bawah. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik risk avoiders, ada baiknya kita lihat dalam bentuk grafik di bawah ini. Pada gambar di atas terlihat bahwa mereka yang memiliki karakteristik risk avoiders cenderung di tahap awal menjauh dari risiko dan berusaha keras dekat dengan keuntungan atau selalu berada di posisi return on investment. Namun karena yang bersangkutan selalu berusaha menjauh dari risiko, maka ini telah membawa persoalan
persoalan pada penempatan diri karakteristik yang tidak terbiasa menghadapi resiko. Sehingga selanjutnya pada periode-periode ke depan jika ia tidak melakukan perbaikan dan mengisi diri dengan berbagai pengalaman yang berarti cenderung akan menempatkan ia sebagai pihak yang lemah pada kemampuan pengambilan keputusan. Dan ini berakibat pada kondisi jangka panjang yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan masalah sehingga menyebabkan ia memiliki banyak masalah dan bahkan cenderung dengan masalah tersebut perolehan keuntungan yang dimiliki akan terjadi penurunan. Apalagi jika ini diikuti dengan pertambahan usia. Karena semakin bertambahnya usia seseorang maka penurunan fisik dan psikologis telah mempengaruhi kemampuan seseorang dalam pengambilan keputusan yang dilakukannya, dan ini biasanya cenderung bersifat sistematis. 2. Hati-hati pada risiko atau risk indifference. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Sikap netral terhadap risiko sebetulnya merupakan sikap antara dua sikap yang ekstrim, yaitu sikap menghindar dan pencari resiko. Adapun ciri-ciri mereka yang memiliki karakteristik risk indifference atau hati-hati pada risiko adalah: A. Seorang pengambil keputusan dengan sikap netral terhadap risiko ialah mereka yang menilai uang seperti apa yang tercantum tak akan membeli asuransi kerusakan sebab nilai premi akan lebih tinggi dan nilai harapan yang hilang. B. Namun, bagi mereka yang menganut karakter seperti ini, dengan kecenderungan kehati-hatian yang begitu tinggi, maka biasanya setelah keputusan tersebut diambil, ia tidak akan mengubahnya begitu saja. C. Bagi kalangan bisnis, mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini secara ekstrem sebagai tipe peragu. D. Setiap yang mereka lakukan cenderung selalu berusaha menjaga image di mata publik. Kadangkala sikap ini telah menyebabkan publik melihat yang bersangkutan berusaha menempatkan konsep pencitraan yang stabil. E. Setiap keputusan yang dibuat dilakukan dengan analisis yang mendalam serta memikirkan dampaknya ke depan, termasuk dampak dari segi internal dan eksternal, sehingga keputusan yang dibuat dianggap dan bisa dikatakan bijaksana, namun lambat atau terlalu lama diputuskan. F. Pada umumnya, sikap netral terhadap resiko hanya benar pada suatu jumlah uang dalam batas tertentu. Ini terbukti dengan adanya perusahaan-perusahaan besar tanpa memiliki asuransi kerusakan. 3. Suka pada risiko atau risk seeker atau risk lovers. Sikap seseorang dalam menghadapi risiko sangat tergantung pada beberapa hal, yaitu sifat dasar orang yang bersangkutan, jenis persoalan yang dia hadapi, situasi yang ada, dan faktor lainnya. Adapun ciri-ciri mereka yang memiliki karakteristik risk indifference atau hati-hati pada risiko adalah: A. Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Karena bagi dia semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. B. Prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan memengaruhi besar terhadap setiap keputusan yang ia ambil. Mereka terbiasa dengan spekulasi
dan itu pula yang membuat mereka menganut karakteristik yang selalu saja ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Dan kalaupun berada pada posisi sebagai pekerja, maka itu pun tidak akan berlangsung lama. C. Mental risk seeker atau juga disebut dengan risk lovers adalah mental yang dimiliki oleh pebisnis besar dan juga pemimpin besar. Karakter ini juga umumnya dimiliki oleh para pemberontak di mana mereka mau bersusah payah dengan keyakinan akan memperoleh kenikmatan setelah itu, yaitu berupa kemenangan. D. Cenderung menyukai tantangan dan tidak suka berpikir statis. Dalam melaksanakan pekerjaan sangat menghargai proses. E. Proses baginya adalah sebuah pengayaan dalam pembentukan keyakinan secara lebih baik. Beberapa manajer yang menyukai tantangan telah meyakinkan proses dari pengalaman-pengalaman yang lalu sebagai referensi atau rujukan dari setiap pengambilan keputusan yang akan diambil. Dan mereka yang tidak mau menghargai proses atau berpikir instan cenderung itu untuk sukses, karena kesuksesan adalah sebuah proses. F. Selalu bersikap menyelesaikan masalah dan tidak pernah mengesampingkan masalah, apalagi menimbun masalah. Menimbun masalah baginya ibarat menciptakan bom waktu yang siap suatu saat untuk meledak. G. Sikap pencari resiko ditemui dalam kejadian di mana terdapat suatu tingkat aspirasi yang amat penting. H. Semakin besar hadiah yang akan diterima, makin besar beda sikap antara pencari resiko dengan penghindar resiko. Pada gambar di atas dapat kita lihat bagaimana garis pergerakan risk seeker atau risk lover yang awalnya berada pada posisi di bawah, kemudian perlahan-lahan mulai bangkit ke atas. Ini dapat dicontohkan pada seorang entrepreneurship yang memulai usaha dari bawah kemudian menghadapi berbagai persoalan yang ada, seperti kekurangan modal, lemahnya SDM, penjualan yang menurun, cadangan yang lemah, dan sebagainya. Namun, setelah ia belajar dan mengatasi masalah tersebut, selanjutnya ia mulai mengerti bagaimana berbisnis secara baik. Dan akhirnya, pengalaman telah membimbing ia menjadi lebih arif dan bijaksana dalam masa-masa selanjutnya. Dan kita bisa melihat bahwa mereka yang bertipe risk seeker atau risk lover selalu memulai perjalanan lebih dekat dengan risiko. Dan ketika risiko sudah bisa dikendalikan, maka ia akan terus naik untuk terus memperkecil risiko dan memperbesar return on investment. Return on investment adalah perolehan keuntungan dari investasi yang telah ia tanamkan. Jika kita ingin melihat secara lebih jelas bagaimana bentuk penggabungan dari ketiga karakteristik tersebut dalam satu bentuk gambar, dapat kita lihat di bawah sini. Pada gambar penggabungan di atas, terlihat bahwa risk adverse berada pada bagian atas dan risk seeker atau risk lover berada pada bagian paling bawah. Sedangkan garis risk indifferent berada pada bagian tengah. Adapun bentuk penggabungan lain yang dapat kita lihat adalah seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Dari gambar di atas, kita bisa memperhatikan bagaimana perubahan dan pergerakan titik tersebut pada tiga karakteristik pengambil keputusan, di mana terlihat risk seeker akan terus naik ke atas, sementara risk avoider ingin bisa naik ke atas. Ia harus berani melakukan sikap tegas dan berani mengambil resiko pada saat-saat yang sulit. Sebagai bentuk gambaran, seorang pebisnis yang memiliki reputasi sebagai seorang yang berani menghadapi tantangan.
Dari ketiga karakteristik ini, mungkin karakter researcher adalah yang paling begitu mendominasi jika dilihat dari kedekatannya dengan risiko. Namun tentunya bukan berarti mereka yang lain tidak memiliki kelebihan, tapi jika dikaitkan dengan ruang lingkup aktivitas bisnis, maka mereka dengan latar belakang mental researcher cenderung lebih berani dan tegas daripada yang lain. Tentunya tidak terlepas dari muatan keputusan yang dihasilkan, yaitu fokus pada sasaran atau penuh perhitungan, bukan hanya sekedar spekulasi saja. C. Tipe pengambilan keputusan. Para pengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan tipe yang dimilikinya. Mengenai karakteristik telah kita bahas di atas, adapun tentang tipe akan kita bahas di sini. Tipe adalah bagian dari diri seseorang yang terbentuk oleh berbagai latar belakang, seperti kepribadian, intuisi, inteligensi, konsistensi, kompetensi, skill, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Kamaluddin mengatakan, nilai-nilai tersebut selanjutnya akan tercermin pada keputusan yang diambilnya. Karena itu, seorang pengambil keputusan dalam memutuskan suatu keputusan dipengaruhi oleh berbagai jenis tipe. Eric Fromm membedakan 5 tipe. 1. Tipe ketergantungan, 2. Tipe eksploitatif, 3. Tipe tabungan, 4. Tipe pemasaran, dan kelima, tipe produktif. Adapun penafsiran dari kelima bentuk tipe tersebut dapat kita jelaskan sebagai berikut. 1. Tipe ketergantungan. Pada tipe ini, seorang pengambil keputusan memiliki sifat yang kurang percaya diri dan sering setiap ada masalah melibatkan orang lain dalam usaha mencari solusi. Sehingga dengan begitu, jika suatu saat keputusan yang dibuat adalah kurang tepat atau bahkan salah, maka kesalahan itu tidak harus ditanggung oleh dirinya sendiri. Bahkan pada tipe ini, keputusan yang sudah ia buat bisa berubah total pada saat ada masukan dari pihak lain atau ada pihak lain yang mampu mempengaruhi pendiriannya, sehingga terjadilah perubahan keputusan. 2. Tipe eksploitatif. Kebalikan dari tipe pertama. Pengambil keputusan akan mengeksploitasi orang lain atau bawahan untuk kepentingan diri sendiri. Pada tipe ini, kejadian yang sering terjadi pada diri pengambil keputusan adalah ia cenderung kurang memahami masalah secara detail, namun meminta pendapat dan masukan dari banyak pihak, khususnya mereka yang berada di bawah lini kekuasaannya, sehingga pendapat dari pihak-pihak tersebut selanjutnya diambil dan dinyatakan sebagai ide dan pemikirannya. Artinya, ia mengeksploitasi orang lain dan bawahan untuk kepentingan dirinya sendiri. 3. Tipe tabungan. Pada tipe ini, seorang pengambil keputusan cenderung berpikir dan bersikap picik dan memilih egois yang tinggi. Ini terlihat pada saat ia selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, serta tidak berkeinginan membagi kemampuan itu untuk orang lain. Bahkan konsep serta ide dari berbagai pihak dia kumpulkan dan selanjutnya dipakai untuk memperkuat posisinya. 4. Tipe pemasaran. Pada tipe ini, seorang pengambil keputusan sering menerapkan konsep marketing, seperti salah satunya ide advertising, yaitu ia sering mengiklankan dirinya pada banyak pihak, khususnya kepada para bawahannya tentang ide dan konsep yang ia miliki. 5. Tipe produktif. Pada tipe ini, seorang pengambil keputusan memiliki semangat produktif yang tinggi, dan setiap ide pemikirannya cenderung memiliki visi dan misi yang jauh ke depan, dan ia sangat mengutamakan konsep kooperatif dengan berbagai pihak, khususnya kalangan internal organisasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.